Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang muslim, selamat malam. Selamat beraktivitas ya. Kali ini kita bahas korban, tapi korbannya kecil, nggak terlalu besar ya kan? Karena kau tahu sendirilah, korbannya sangat kecil. Karena di sini saya nggak menyimpan yang gede-gede. Ya, benar sekali. Di sini adalah wallet-wallet yang isinya ampas semua, termasuk yang saya uji-uji ada bantu temen. Contohnya kan ada orang airdrop. Nah, dia butuh orang gitu kan untuk airdrop. Nah, biasanya saya juga kebagian airdrop kan dari si developernya. Nah, itu masuk ke sini semua ke Trust Wallet. Ya, benar sekali, Trust Wallet namanya. Nah, kalau kalian pengen melihat kegundahan Trust Wallet ya sangat sangat gundah gulana disebutnya. Bukan gundah gulana lagi. Galau ya, di Trust Wallet ini bermasalah. Saya sudah bertanya-tanya ke kawan saya, memang web 3 itu gampang dibobol dengan mudahnya, yaitu di sini ada namanya passkey. Nah, saya ada 2 wallet. Nah, show secret passkey nih. Nah, disitulah kelemahannya, karena nggak ada kayak thrift contohnya, dia harus ada sesuatunya, ada KYC-nya gitu dan sebagainya. Kelemahannya di sini. Makanya kalian tahu sendiri di sini bermasalahnya dari Trust Wallet. Makanya saya kemarin Joe pun ikut mengomentari masalah ini. Memang di sini nggak ada apa-apanya. Untungnya nggak ada apa-apanya. Karena apa? Saya sudah mencobanya. Ternyata memang waktu itu saya membuka handphone saya, ya kan. Kejadian membuka handphone saya. Kemungkinan sih mereka entah membuka teman apa, bukan membuka secara buka kayak gini ya, tapi mungkin ada seseorang yang melihat pas kayak saya itu. Nah, itu mereka ternyata dendam, bukan dendam ya, mereka pengen source kode kita gitu, source kode kita. Tapi ada juga kawan saya satu kasus lagi hilang karena di Telegram orang ngirimin dengan dalih untuk security, katanya security Trust Wallet itu jadi percayain. Karena mudah saja, ternyata benar, ketika saya tinggalkan itu handphone saya dengan terbuka seperti ini, mudah dibobol. Dia nggak lucu juga gitu kan, ibaratnya bahkan mereka sempat bertanya isinya apa di Trust Wallet. Untungnya isinya dikit gitu kan. Inilah yang wallet yang harus diwaspadain menurut saya, karena ini adalah scammer yang mencuri gitu kan. Untungnya hanya hilang cuman 200.000, tapi total semua hilang 15.000. Kecil sekali jumlahnya, kecil sekali. Ini beberapa koin hilang semua, lenyap semua. Sisanya yang beberapa token hilang, sorry bukan koin, beberapa token hilang. Anehnya seperti Nano, Zcash ini tidak hilang. Ini terakhir saya ada di ini, jumlah ini tidak pernah berkurang sama sekali gitu loh. Nih, maintenance transfer isu bla bla bla. Nah, kenapa mereka ini? Karena mereka berhubungan dengan web 3. Nah, itulah permasalahannya web 3. Tidak ada yang namanya security yang ketiganya, layer ketiganya nggak ada. Seluruh web itu bisa secara terbuka itu menggunakan plugin itu, entah siapa itu, entah ilegal itu. Jadi mereka tuh seenak jidat gitu menggunakan web 3 gitu kan. Karena open source ya, itu bahayanya di situ. Nah, itu yang harus diwaspadain. Pas saya tadi membahas web 3 di sini, saya sudah membahas masalahnya. Di sini saya mengatakan tentang tiga teknologi itu tidak seperti Mubdi.
kenapa orang banyak mudah dicolong ya kan, karena dengan kode yang terbuka itu kan, karena dia tidak punya indikator itu scam atau sesuatu yang ibaratnya seperti tidak ada tanda-tanda itu kepemilikan atau siapa gitu kan, dan itu dia tidak bisa dipercaya websitenya gitu. Ini kebanyakan dari website, dan juga banyak victimnya, banyak korbannya. Jangan salah, jangan dianggap enteng. Gara-gara token ini banyak korbannya gitu. Nah, inilah yang membuat investor yang di dunia nyata itu nggak percaya lagi dengan kripto. Gara-gara orang bodoh ini gitu loh. Dan juga kenapa Web3 harus dibukakan untuk orang lain, bukan hanya bukan untuk developer aja. Jadi harusnya developer aja, jangan dia sebar-sebar keluar gitu. Bodohnya itu orang-orang tim seperti itu, karena mereka junior. Semenjak saya keluar dari, ibaratnya sudah para senior itu udah pada lepas semua, tinggal junior yang blow on ini. Bukan kita ini kan, tapi memang blow on gitu. Secara kasar ya, sorry banget. Jadi seperti itu. Jadi saya heran aja gitu kan. Kenapa Mubdi beda? Mubdi itu berbeda karena itu koin, dan juga kami punya engine ya kan. Itu dimana dia konsensus atau validasinya atau caranya atau sesuatunya atau tekniknya atau security-nya dan sebagainya itu kita yang mengatur. Jadi tim kami yang mengatur. Nggak seenak jidat dia masuk gitu, nggak bisa. Bukan hebatnya, tapi memang seperti itu, gampang diperbarui, security-nya tidak mudah dibobol dan sebagainya. Bagaimanapun caranya banyak orang jahat gitu. Nah, itulah biar agar Mubdi ini ditrusting, Syariah ini ditrusting oleh para kalangan banyak, karena dari segi keamanannya seperti itu. Dan inilah membuat sehingga nilai-nilai anjlok, banyak yang buang, banyak yang penarikan langsung ke dolar atau banyak sebagainya. Mereka itu nggak punya uang, kasihan makanya. Jujur aja mereka nggak mampu, akhirnya nipu. Jadi pakai Web3 itu dia nipu, akhirnya yang dicolong juga kan kasihan juga. Maaf banget, banyak ada rata-rata orang-orang yang di bawah atau yang dia baru masuk kripto tiba-tiba hilang, lenyap, sedih dia. Ini gimana? Oh, nggak bisa dibalikin, kan lucu juga gitu. Sebenarnya yang salah adalah developer web 3-nya, bukan dari tim-tim yang itunya. Kenapa harus terbuka itu source code? Harusnya yang dibuka, tutup setutup-tutupnya. Jangan sampai kode itu dibukakan. Bodoh sekali ya disebutnya. Karena nggak bakal aman kalau selamanya dibuka gitu loh. Yang dibuka hanya apinya aja. Apinya itu hanya cuma sampai validasinya aja. Ketika validasi ke bawah itu nggak bisa diapa-apakan. Harus dari tim developernya sendiri atau dari memang real ownernya, real pemilik walletnya sendiri yang diubah seperti itu. Di sini kalau misalkan Anda menukarkan atau menggunakan Cearia contohnya kan, di sini saya bacakan. Jadi jika kamu ingin menarik, maka harus di voting, bukan voting secara voting apanya gitu kan. Di voting kira-kira untuk skala besar atau skala kecil itu tetap di voting. Tapi skala kecil itu dia hanya diri sendiri, atau dia pengen cuman pakai signatur aja, ibaratnya tanda tangan digitalnya dia gitu kan. Jadi bener nggak ini di voting sendiri, harus di voting sendiri dengan catatan tanda tangan digitalnya sama dengan kepemilikan. Nah, itu baru bisa terkirimkan. Itu untuk yang transaksi di bawah 1000 atau masih 100. Tapi kalau udah di atas 1000 atau udah sampai 10.000 apa sejuta gitu kan, itu transaksi itu dia harus ada namanya voting. Ini yang mau dikirimkan ini wallet addressnya ini bener-bener nggak orangnya gitu, atau dia cuma scamming. Nah, ketahuan ntar di voting, wah dia scamming, saya pernah kena tipu dan sebagainya, bisa di voting gitu kan. Otomatis yang di sebelah sini akan diban, termasuk IP-nya juga sama tim kami gitu.
Ini kelebihannya dari Syariah. Banyak lagi caranya, ibaratnya selain tadi dia punya private key, itu kan disebutnya private key, dia punya signatur. Setelah punya signatur, dia punya namanya apa ya? Iya, signatur itu di proof identity-nya. Sama di selanjutnya dia punya layar di voting, ya kan. Belum lagi ada namanya di setiap website atau setiap kita membagikan atau mereka mau jadi kerjasama sama kita. Contohnya seperti contoh Web3, dia mau buat engine seperti itu. Maksudnya mau pakai blockchainnya kita. Nah, otomatis orang itu harus divalidasi dulu. Poolnya itu divalidasi dulu. Apakah dia benar-benar orang benar gitu. Kalau dia adalah palsu, kita langsung bisa panggil polisi di tempat itu. Langsung ditangkap. Soalnya kita bakal ngelacak IP-nya, ngelacak lokasinya, kita panggil para hacker yang jago, yang ahli untuk ngehack punya dia, dan langsung mereka kena tangkap penggal, nggak bisa. Selesai. Kok gitu, kok jahat gini ya, biar mereka jerak dong. Kalau mereka tangkap cuma penjara doang percuma, mereka nggak bakal ini. Kalau kita sistemnya penggal, karena kita sistem dari kita udah mendatangani sistem yang didirikan sistem Islam, dan Joe pun setuju karena lebih tegas. Pencurian atau ini penggal, selesai, itu aja. Hati-hati dengan Syariah, jadinya hilang, nyolong, penggal, tangan putus tangan putus. Kalau masih mereka kebiasaan itu dan mereka sampai ke gerbek dan asetnya sampai digunakan, penggal, selesai, itu aja. Dan setuju tuh si Jo, aneh makanya ditandatangan sama dia. Oh, kok sadis juga ya katanya. Tapi itulah Syariah. Jadi hati-hati kalau pakai Syariah, ada yang mau nyolong gini, penggal atau tangannya dipotong. Kalau gede di atas sampai triliunan hilang gitu kan, itu kan pakai emas, soalnya emas dicolong, ibaratnya emas kan, kasihan gitu, emas triliunan gitu kan hilang, penggal langsung. Bodoh amat sama saya, kata saya, udah tanda tangan gitu kan, kami sudah tanda tangan di sini gitu, saya Jo dengan tim juga sama orang-orang Dubai, orang-orang yang di Arab, kita kan Timur Tengah, karena lebih tegas gitu kan. Tanda tangan, udah siap, ada polisinya di depan mata, ngumpulin keluarganya, penggal, selesai, biar mereka takut, yang lain takut semua. Jadi contoh, ini harus tegas gitu. Jangan, jadi hati-hati dengan Syariah ya, hati-hati ya, jangan main-main kalian. Oke, itu adalah pembahasan web 3 ya kan, dengan Mubdi System ya. Untuk yang bertanya ya silahkan di kolom komentar, kalau nggak tanya ya silahkan bebas aja. Dan ini ilmu kan ya. Udah itu aja deh. Jadi hati-hati sekarang kalau misalnya tiap itu withdraw. Saya udah kasih tahu ke teman saya tuh, si Satya, suruh Satya apa siapa tuh, Surya Paloh, bukan Surya Paloh. Nah, si Bro Surya suruh tarik semua asetnya dari Trust Wallet. Jangan percaya lagi, udah bohong itu. Masa cuman layar cuman pas pre-key doang, kan lucu juga gitu loh. Parah banget itu web 3, nggak bisa kayak gitulah. Harusnya ada security-nya, harus fingerprint. Kalau transaksi pakai fingerprint, nah itu sekarang kita lagi proses pembuatan fingerprint. Jadi setiap ada transaksi mau ditarik itu harus pakai fingerprint sekarang. Harus dibunuh dulu orangnya baru ini, tapi kejam juga, parah juga. Dia bisa ngebunuh pemiliknya? Nggak bisa kan, misalkan di luar negeri di mana-mana kan pakai fingerprint dia nggak bisa gitu. Nah itu dia ke depan pakai fingerprint, kita proof of fingerprint. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muslim dan non muslim, selamat malam.